Ya pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong yang akan dijadikan perumahan di Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya kerangka manusia pemirsa, ditemukan juga kain kafan di lokasi. Warga desa Sindang Pandon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Pada saat ditemukan, kerangka manusia berserakan beserta kain kafan yang sudah lusuh. Menurut warga, kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain. Mereka pun kemudian melaporkan ke warga sekitar. Anak-anak mentang layangan, terus katanya banyak kain kafan sama tulang, pada berantakan katanya. Terus sama anak-anak dimasukin ke TikTok. Bu, itu kira-kira jenazah siapa, Bu? Nggak tahu saya juga. Emang ini jenazah udah lama? Ini makam udah lama. Emang di sini tempat pemakaman atau gimana, Bu? Iya, makam keluarga. Oh, Makam keluarga. Tahu keluarganya siapa? Nggak tahu keluarga saya dari sono. Udah dari lama berarti, Bu, ini? Udah lama. Ternyata benar saja, kerangka yang ditemukan di lahan kosong yang dijadikan perumahan ini dulunya adalah pemakaman. Bahkan sebelum dilakukan proses penggalian untuk dijadikan perumahan, 30 makam sudah dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru. Dulu pernah disebutnya makam jengkol, cuma saya batasnya kan nggak tahu, cuman pernah saya pindahkan semua karena ahli warisnya memang menjual tanah tersebut, dianggap bahwa itu tuh bukan tanah wakaf gitu ya. Akhirnya kita pindahkan, kita dari 15 katanya coba diingat-ingat lagi, saya yang punya saran, jangan sampai lu salah sampai ke 19, kemudian coba lu ingat-ingat lagi sampai ke 20 sekian, kalau nggak salah sampai ke 30 sekian, ini udah bener nih, udah pasti ya. Nah akhirnya kita pindahkan, tapi ke arah sini memang kita nggak tahu ke lapangan karena kan nggak beda seperti sana aja noh, jadi nggak kelihatan. Pihak desa Sindang Pandon akhirnya memindahkan kerangka manusia ini untuk kembali dimakamkan di tempat pemakaman umum Kendal Bubuhan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pagi ini dengan tinggi kolom abu mencapai 1.500 meter disertai dentuman. Warga yang terdampak hujan abu gunung diimbau selalu menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Jam 5 lewat berapa tuh? Bu, selamatkan diri. Ya hingga kini Gunung Lewotobi masih berada di level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hingga kini aktivitas Gunung Lewotobi masih dalam kondisi fluktuatif. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir Nobo, Nurabelen hingga Nawakote. Tidak, saya bikin apa? Jam 5 lewat berapa tuh? Ya pemirsa, dampak Lewotobi erupsi, 4 bandara di Pulau Flores NTT ditutup. Ya, puluhan penumpang kebingungan pemirsa akibat jadwal penerbangan mereka jadi tertunda. Sejumlah penumpang pesawat di bandara di NTT terlihat bingung. Mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Minggu pagi kembali erupsi. Kolom abu setinggi 1.200 meter mengakibatkan abu vulkanik menutupi area penerbangan pesawat komersil. Alhasil, 4 penerbangan di Bandara Franseda Maumere ditutup. Pihak otoritas Bandara Franseda mengumumkan bahwa penutupan berlangsung hingga Senin 29 September 2025. Penerbangan yang ditutup yaitu rute Maumere Kupang, Kupang Maumere. Selain Bandara Franseda, bandara yang ditutup diantaranya ada Bandara NDH Hasan Arubusman, Bandara Larantuka, Bandara Gewayan Tanah Larantuka, dan Bandara Lewo Lebal Wupito. Hingga saat ini, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih saja terjadi. Warga diminta waspada. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, polisi terus selidiki kematian bocah perempuan 8 tahun yang jasadnya ditemukan di kos-kosan di kawasan Pejagalan Penjaringan Minggu lalu. Ya, polisi pun memeriksa 7 orang saksi termasuk ibu dan juga ayah dari korban.
Penyebab pasti kematian bocah perempuan 8 tahun di kawasan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara masih misteri. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara belum tetapkan tersangka, namun telah periksa 7 saksi, termasuk ayah dan ibu korban yang sudah 4 bulan berpisah, beserta para tetangga. Polisi juga periksa kejiwaan orang tua korban. Ada beberapa saksi yang kita periksa ya. Ada 7 orang yang sudah kita periksa, itu termasuk ibu korban, kemudian ayahnya juga, kemudian beberapa tetangga korban yang ada di situ. Sebelumnya, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah korban, berupa luka akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan kaki. Namun penyebab pasti kematian korban masih diselidiki melalui uji laboratorium forensik. Sebelumnya, warga temukan jasad korban di kamar kos-kosan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Jasad seorang pria juga ditemukan warga sudah membusuk di sebuah kontrakan di Ciamis, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Warga Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang sudah membusuk di sebuah kontrakan. Pria ini sudah mengontrak di daerah Kertasari, Ciamis selama lebih dari 2 tahun. Kematian korban diketahui setelah tetangga korban curiga dengan bau tak sedap di sekitar kontrakan. Tetangga korban pun langsung mengetuk pintu kontrakan, namun tak ada jawaban dari dalam kamar. Bu, ini Pak Irwan nggak kelihatan dari kemarin gitu kan, tapi kamarnya nggak digembok, motornya juga ada. Ya udahlah katanya dilihat, ya. Lihatlah si ibu bawa kali ini kan nggak tuh, steger. Dia naik, pas kelihatan ada setengah badannya, matanya dibongkar lagi jendela, baru ketahuan gitu. Setelah mendapat laporan penemuan jasad, tim Inafis Satreskrim Polresta Ciamis langsung menggelar olah TKP. Kami belum bisa memastikan karena memang kondisi di kamar itu kondisi gelap, sehingga hari ini kita bawa ke RSUD Ciamis untuk dilihat fisik luarnya. Sementara itu, jasad korban dievakuasi ke RSUD Ciamis untuk diperiksa. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.